Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Bukit barisan banyak batunya, di padang datar kita bertemu. Main game ada waktunya, kerjakan PR dahulu serta tugasmu. Ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa tuliskan dulu kehadiran pada prosesi melalui Google Form dan tetap bersemangat untuk belajar. Apapun keadaannya, belajar tetaplah nomor 1. Seperti biasa, awali pelajaran kali ini dengan terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas dan mempelajari teks iklan, slogan, atau poster. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teks eksposisi. Namun, sebelum Ibu membahas lebih jauh, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti pelajaran, diharapkan siswa mampu 1. Mempelajari pengertian teks eksposisi. 2. Menganalisis unsur-unsur teks eksposisi melalui gagasan dan fakta. 3. Merumuskan pola pengembangan teks eksposisi. Ibu lanjutkan mengenai pengertian teks eksposisi. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks eksposisi, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian. Pertanyaan-pertanyaan yang berisi pendapatlah yang kalian lontarkan. Nah, sekarang tidak asing lagi bukan dengan teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi yaitu sebuah teks atau karangan yang menyampaikan ilmu pengetahuan atau informasi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta dan pendapat yang menguatkan atau menjelaskan informasi. Teks eksposisi memuat fakta dan pendapat atau gagasan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Nah, Ibu bacakan sekarang contoh teks eksposisi. Air sangat penting bagi tubuh kita. Anjuran agar kita minum air sedikitnya 8 gelas sehari atau sekitar 2 hingga 2,5 liter air benar-benar harus kita lakukan. Apabila asupan air mencukupi,
Hal ini dapat membantu distribusi nutrisi ke seluruh tubuh menjadi lancar, sehingga semua sel dalam tubuh memperbaiki diri dengan nutrisi tersebut. Dengan minum air sesuai anjuran juga akan meningkatkan kerja ginjal dan hati, sehingga dapat membantu kita terhindar dari penyakit ginjal. Adapun ciri-ciri teks eksposisi antara lain ada 5 ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. Nah, yang Ibu bacakan tadi teks eksposisinya adalah menyampaikan informasi. Informasi apa, anak-anak? Yaitu informasi dalam setiap hari kita harus minum air kurang lebih 8 gelas atau 2,5 liter. Itu informasinya. Ciri-ciri yang kedua yaitu memuat penilaian, dorongan, atau ajakan tertentu kepada halayak. Nah, dalam contoh teks eksposisi tadi, ajakannya adalah mengajak agar kita minum air sehari 8 gelas untuk kesehatan ginjal. Ciri teks eksposisi yang ketiga yaitu memuat fakta dan pendapat. Gagasan sebagai penguat informasi. Dalam contoh tadi, gagasannya adalah atau faktanya adalah dengan minum air 8 gelas maka nutrisi akan sampai ke tubuh sehingga terhindar dari penyakit ginjal. Ciri yang keempat disampaikan dengan bahasa baku, lugas atau tidak berbelit-belit sehingga mudah difahami. Dalam contoh teks eksposisi tadi mudah kita pahami. Dan yang terakhir, informasi yang disampaikan secara objektif apa adanya, tidak memihak atau netral, tidak memancing emosi, dan tidak menggurui pembaca. Kita lanjutkan teks eksposisi yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Dalam teks eksposisi ada 2 unsur yaitu unsur gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, contoh tersebut adalah merupakan saran. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, ya, berarti mengungkapkan gagasan di situ. Gagasannya berupa saran. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Mengungkapkan pendapat. Unsur yang kedua adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh, selama bulan Januari hingga Oktober, 45%
dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Mana faktanya? Dalam contoh tersebut faktanya pada bulan Januari hingga Oktober merupakan fakta. Lanjut, yaitu pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi ada 4 macam, yaitu pola umum khusus atau yang disebut dengan paragraf deduktif, pola khusus umum atau disebut paragraf induktif, pola ilustrasi, dan yang keempat adalah pola perbandingan. Contoh sekarang, pola umum khusus atau paragraf induktif, ciri-cirinya ide pokok teks terdapat di awal paragraf, diikuti ide penjelas. Kemudian pola ini dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan rincian dari ide umum yang digunakan sebelumnya. Pola ini banyak digunakan dalam buku-buku bacaan. Contoh, pola umum khusus atau sering disebut dengan paragraf deduktif. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan menyebabkan rusaknya jalan dan timbulkan banjir. Itu merupakan gagasan pokok, yaitu umum. Kemudian khususnya, secari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilempar oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempas oleh seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dan ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan media elektronik. Itu tadi anak-anak contoh pola pengembangan umum khusus atau disebut juga paragraf deduktif. Yang kedua, pola khusus umum atau disebut juga dengan paragraf induktif. Ciri-cirinya, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dan bersifat khusus, diikuti uraian bersifat umum. Pola ini dikenal sebagai paragraf induktif. Contoh, ini adalah danau terbesar di Indonesia. Letak danau ini adalah Sumatera Utara. Danau ini adalah hasil letusan Gunung Purba. Danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Nah, penjelasannya anak-anak, ini ada 3 kata ini, ya, itu merupakan kata ganti. Maka paragraf tersebut gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Lanjut, pola ilustrasi. Nah, ciri-ciri pola ilustrasi tadi adalah gagasan yang terlalu umum dan menentukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi ini berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Contoh, seorang ayah
adalah seorang ayah dalam rumah tangga adalah ibarat nahkoda dalam kapal pesiar. Ayah adalah sosok manusia yang bertanggung jawab penuh atas keluarga yang dipimpinnya. Sama halnya dengan nahkoda kapal pesiar. Bila nahkoda tersebut ingin pergi ke timur, maka semua penumpangnya akan pergi ke timur. Bila nahkoda itu tersesat dan tak tahu arah, maka penumpangnya juga akan tersesat. Begitulah peran ayah dalam suatu keluarga. Jadi, di sini terkandung ilustrasi seorang ayah dalam keluarga. Ciri pola ilustrasi. Lanjut anak-anak adalah pola perbandingan. Ciri-ciri pola perbandingan di sini untuk meyakinkan pendapat melalui suatu perbandingan. Membandingkan perbedaan, persamaan, kerugian atau keuntungan. Bisa juga menggunakan kata hubung. Jika dibanding dengan, seperti halnya, sama dengan, demikian juga, dan lain-lain. Contoh sekarang. Contoh pola perbandingan. Jajanan kue dan apem adalah makanan ringan yang bisa dijumpai di pasar. Kedua jajanan pasar ini sama dalam bahan pembuatannya, yaitu dari bahan tepung terigu. Jajanan ini asli dari pesisir, namun dari kedua jajanan ini rasanya berbeda. Demikian tadi anak-anakku sekalian, pelajaran kali ini yaitu teks eksposisi. Mudah-mudahan kalian paham dan nanti bisa mengerjakan LKS-nya tepat pada waktunya. Sekian Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.